Dan juga semoga semuanya dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Terutama juga kalau di Bandung ini cuacanya lagi sangat luar biasa baik ya. Semoga itu juga kasih semangat nih buat ikut webinar pada pagi hari ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang di webinar series pada Sabtu pagi ini. Dan sebelumnya mewakili program studi teknik kimia, saya ingin mengucapkan terima kasih yang terutama juga kepada Bu Joyce. Terima kasih Bu Joyce buat kesediaan waktunya untuk membagikan pengalaman yang berharga dan ilmu-ilmu juga kepada kita, terutama di webinar ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih juga dan selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswa sekalian yang bergabung, yang mungkin penasaran nih sebetulnya ingin menekuni bidang bisnis itu seperti apa, dan secara khusus juga bidang supply chain itu tuh apa sih sebetulnya dan apa pentingnya dalam bisnis. Dan saya juga mungkin ingin menyapa calon-calon mahasiswa yang mungkin juga tertarik untuk masuk, untuk gabung di Teknik Kimia Universitas Katolik Parahyangan ya. Dan secara khususnya juga kalau di Unpar ini kita ada satu program peminatan khusus. Jadi tidak hanya proses engineer saja, tapi ada program peminatan yang dinamakan Chemical Business Development. Mungkin saya izin minta waktunya sebentar untuk membagikan info mengenai program ini. Oke, jadi Chemical Business Development ini adalah salah satu program peminatan khusus di bawah jurusan Teknik Kimia Universitas Katolik Parahyangan. Dan tentunya di program ini mahasiswa diajarkan dan memberikan kemampuan dasar untuk bekerja, untuk mempersiapkan menjadi profesional yang siap dan juga dapat mengembangkan bisnis di bidang industri kimia. Oke, mungkin di sini diajarkan yang pertama juga mengenai basic marketing, juga mengenai digital marketing, lalu juga pengenalan akan pentingnya supply chain management dan logistics, yang mungkin pada pagi ini kita akan pelajari juga dari Ibu Joyce. Selanjutnya ada belajar mengenai business model development, lalu juga mengenai manajemen keuangan, mengenai profit, loss, revenue, struktur keuangan, dan management resources, dan juga belajar akan riset dan analisa pasar. Dan tentunya diharapkan setiap lulusan program Sarjana Teknik Kimia dengan peminatan Chemical Business Development ini tentunya diharapkan punya peluang yang lebih luas dalam karir profesional, dan tentu juga dapat mengembangkan karirnya di industri karena sudah memiliki kompetensi dasar yang dapat dikembangkan sebagai yang pertama, salah satunya sebagai business developer di industri kimia. Dan juga diharapkan dapat menjadi jembatan antara bagian product development dengan bagian marketing, finance, atau juga supply chain management. Dan juga diharapkan dapat menjadi entrepreneur yang dapat memberikan inovasi-inovasi yang baik dengan dasar teknik yang kuat. Seperti itu. Mungkin kalau ingin lebih jelasnya, rekan-rekan dan partisipan juga dapat melihat di website kami di tk.unpar.ac.id/chemical business development, atau juga bisa follow IG kami di TK Unpar Official. Di situ juga ada update-update dan berita-berita mengenai program studi teknik kimia dan juga peminatan chemical business development ini. Dan kalau masih belum puas, bisa juga gali lebih dalam, bisa tanya-tanya lagi kepada Ibu Putri dengan email yang ada di layar. Oke. Ya. Jadi pembicara kita, narasumber kita pada hari ini adalah Ibu Joyce Wibowo. Ibu Joyce saat ini berkarir sebagai Demand and Supply Planning Manager di PT Dima Indonesia. Jadi kita hari ini beruntung sekali ya bisa secara khusus juga dapat pelajaran atau ilmu yang baru dari pemaparan dari Ibu Joyce ini. Kita juga akan belajar apa itu supply chain management sebetulnya dan seberapa pentingnya sih supply chain ini dalam bisnis. Dan karena itu saya juga menghimbau partisipan untuk menyiapkan mungkin buku catatan untuk mencatat-catat hal yang pentingnya, dan karena saya yakin juga ini akan jadi ilmu yang sangat berharga juga ya buat kita juga para dosen dan juga buat mahasiswa dan calon mahasiswa. Dan juga mungkin kalau ada sepanjang pemaparan ada pertanyaan, bisa coba dicatat dulu, nanti ditanyakan di sesi tanya jawab secara langsung, atau bisa juga langsung tulis aja di kolom chat, dan nanti akan dibahas sama-sama dengan Ibu Joyce di sesi tanya jawab.
Oke, ya mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya langsung menyerahkan saja tempat dan Zoom ini ke Ibu Joyce sebagai pembicara. Disilakan Bu Joyce untuk mungkin memperkenalkan diri dan bisa langsung aja menyampaikan pemaparannya. Baik, terima Oke. kasih. Terima kasih Jason dan terima kasih juga Pak Budi atas kesempatannya. Kalau pagi hari ini saya boleh sedikit lah ya sharing mengenai supply chain ke rekan-rekan sekalian. Oke, Hai. Untuk perkenalan dulu gitu ya. Saya Joyce, saya mahasiswa Unpar, alumni Teknik Kimia untuk angkatan 2004. Jadi saya 4 tahun di Tekim Unpar periode 2004 sampai 2008. Lalu setelah lulus dari Unpar saya langsung bekerja di bidang supply chain. Jadi waktu itu saya punya kasarnya kayak kecemplung gitu ya di bidang supply chain dan sampai sekarang 14 tahun kemudian masih berkarir di bidang supply chain juga. Saya saya sempat juga ambil S2 di Prasetya Mulia untuk Business Management tahun 2010 sampai 2012 dan kalau ditanya gitu ya, kenapa sih kok sampai 14 tahun masih bekerja di bidang supply chain gitu? Kok betah banget ya Bu gitu? Sejujurnya sih waktu pertama kali saya dapat pekerjaan gitu ya, saya nggak tahu gitu supply chain itu apa, specifically waktu itu untuk position as a demand planner itu apa gitu. Tapi yang saya tahu, saya itu bukan orang yang suka jualan. Jadi tentunya untuk sales itu bukan hal yang saya mau lakukan gitu di sepanjang hidup saya. Jadi position lowongan sebagai sales itu bukan yang saya apply gitu. Dan kemudian saya juga tahu bahwa saya tuh nggak mau nih kerja di bank gitu, walaupun sebenarnya waktu itu position untuk job opening untuk dari bank tuh banyak gitu ya, maksudnya banyak ditawarkan gitu di karir dia waktu itu. Jadi singkat cerita saya berkarir di supply chain dan 14 tahun kemudian saya juga masih di sini. Yang saya tahu dari 14 tahun saya bekerja di supply chain itu, saya ngerasa kok supply chain itu sebagai satu apa ya pekerjaan yang bisa dibilang underrated. Jadi kayak banyak orang tahu, oh marketing ngapain, oh sales ngapain, oh finance itu kerjanya gini. Tapi ketika kita dibilang bahwa kerja di bidang apa gitu, dan kita bilang supply chain, orang tuh akan bilang, nah supply chain apa itu gitu. Nah itu buat saya kayak, oh ternyata banyak ya orang-orang yang nggak tahu supply chain itu apa. Padahal supply chain itu menurut saya memegang peranan yang sangat penting gitu di dalam suatu bisnis, dalam even bisnis apapun gitu ya. Nah, ini yang saya bilang, apa sih gitu supply chain itu fungsinya dalam bisnis. Jadi kalau secara sederhana gitu, ini tanpa mengecilkan divisi-divisi atau job desk yang lain seperti HR ataupun general affair gitu. Suatu company itu secara sederhana bisa dikelompokkan dalam 3 besar, yaitu pertama ada marketing and sales. Tentunya ini orang lebih paham ya, marketing dan sales, bahwa mereka tugasnya untuk memasarkan, memperkenalkan suatu produk gitu. Lalu ada yang disebut dengan finance, ini juga orang lebih mudah paham, oh finance yang ngurusin uang ya, yang bagian bayar-bayar seperti itu. Tapi ketika apa sih supply chain gitu? Kenapa saya bilang bahwa supply chain memegang peran penting? Karena kalau kalian lihat supply chain itu dari sekian banyak, jadi 6 proses bagaimana kita mendeliver suatu produk gitu ya, sampai akhirnya sampai ke tangan customer atau sampai ke tempat-tempat penjualan di mana customer bisa langsung membeli. Sebenarnya proses dari 1 sampai nomor 4 itu adalah tanggung jawabnya supply chain. Jadi itu bagian yang bisa dibilang bahwa ini tuh partnya supply chain loh, ini yang supply chain kerjakan loh gitu. Nah, itu saya bilang bahwa kadang-kadang itu kita apa ya, secara sederhana aja, misalnya di perusahaan gitu yang saya pernah bekerja, kita kalau bilang supply chain tuh orang tuh taunya, oh yang bagian warehousing ya, bagian ngirim-ngirim barang ya, oh yang bagian kalau saya mau minta barang-barangnya nanti dikirim itu supply chain ya. Orang mungkin taunya itu gitu, karena itu hal yang terakhir yang mereka lihat bahwa oh saya tuh kalau mau minta barang supaya ada sampai ke toko saya atau supaya barang ada sampai di gudang saya, itu tanggung jawabnya orang supply chain.
Mereka taunya cuma itu. Cuman kan sebenarnya secara di dalamnya kita tuh bekerja dengan runtutan yang even lebih panjang gitu. Kenapa saya bilang bahwa supply chain itu luas gitu. Jadi dimulai dari ketika pembelian raw material, menghadirkan raw materialnya atau bahan bakunya ada di tempat pabrik kita atau misalnya di tempat supplier kita produksi gitu, sampai barangnya sampai jadi barang jadi dan bisa kita antarkan ke toko-toko atau ke warehouse yang memang adalah outlet kita. Nah, kalau kalian lihat di sini, jadi ada rangkaian supply chain itu mulai dari pembelian raw material, lalu kita berkomunikasi juga dengan supplier, lalu ada proses manufacturing, mungkin ada beberapa perusahaan yang memang mereka punya pabrik untuk produksi sendiri, ataupun misalnya kita meng-outsource dari pabrik-pabrik yang memang menjadi rekanan kita. Lalu ada juga yang namanya distribusi gitu. Indonesia itu cakupannya luas kan, jadi dari pasarnya dari Aceh sampai ke Papua, itu semua masuk di Indonesia, dan orang yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan dari ujung barat sampai ke ujung timur itu masih di dalam areanya supply chain. Even kalau bisa dibilang sebenarnya kalau logistik yang paling rumit itu sebenarnya ada di Indonesia. Karena ya area cakupannya luas dan kita harus deal dengan yang namanya semua itu nggak bisa dijangkau hanya dengan jalan darat. Jadi kita harus kirim barang pakai jalur laut, ada yang kadang-kadang infrastrukturnya belum ada, jadi kita mau nggak mau harus kirim barang pakai air freight, pakai pesawat kargo gitu. Dan itu yang cakupannya ada di supply chain. Kalau mau dibilang apa sih secara detailnya gitu ya, kalau dibilang supply chain itu luas cakupannya gitu, kalau apa aja gitu, dari hulu ke hilirnya itu apa aja. Jadi kalau kita mau sederhanakan, di supply chain itu bisa dibagi jadi 3 divisi besar lah ya. Ini jadi ada divisi demand and supply, itu yang memang saya sudah kerjakan selama ini. Lalu ada divisi procurement dan divisi logistik and warehouse. Nah, apa sih yang ada di demand and supply ini? Kalau bisa dibilang demand and supply itu kadang dibedakan. Jadi demand itu orang yang mengurusi secara detail untuk masalah forecast penjualan. Jadi kita tuh ke depannya mau jualan seberapa banyak sih secara detail, bahwa untuk produk apa kita butuh penjualannya untuk 18 bulan ke depan atau 2 tahun ke depan, itu butuh barang berapa banyak gitu. Lalu terjemahkan ke dalam supply bahwa kita butuh beli barangnya berapa banyak. Bisa dibilang di dalam supply chain ini demand and supply itu sebagai otaknya gitu ya, kalau kita mau bandingkan dengan logistik, warehouse, dan procurement. Kenapa? Karena semua perhitungan, semua planning itu dibuat oleh tim demand and supply. Baru setelah angkanya ada, baru akan diterjemahkan menjadi pembelian oleh tim procurement dan eksekusi pengiriman barang oleh logistik dan warehouse. Jadi ketika kita bekerja sebagai demand and supply planning, kita harus memberikan action, maksudnya kita harus memberikan order kepada 2 departemen sisanya supaya apa yang kita rencanakan, apa yang sudah kita planningkan itu bisa tereksekusi sebaik yang sudah kita rencanakan. Karena ya kita menjadi orang yang bikin planning, tapi kan orang lain yang mengeksekusi. Oleh karena itu kita harus tahu nih gitu, biarpun kita harus tahu apa yang tim logistik dan warehouse lakukan, bagaimana cara mereka bekerja, dan juga bagaimana tim procurement bekerja, sehingga ketika kita membuat suatu planning itu bukan hanya di atas kertas bagus, tapi memang bisa dieksekusi dan mendapatkan hasil sesuai apa yang sudah kita rencanakan. Kalau dibilang tim procurement gitu, ini yang kadang orang kita lebih mudah menyebutnya sebagai tim purchasing, tapi procurement itu lebih luas ya cakupannya, tidak hanya sekedar kayak order barang, membeli barang dan sesuai apa yang dibutuhkan, tapi juga secara ininya mereka juga ada bagian bahwa mereka harus nego harga, apalagi untuk barang-barang yang harganya cukup fluktuatif gitu. Lalu mereka juga bertanggung jawab untuk kontrak pembelian, karena biasanya untuk kebutuhan suatu industri atau suatu bisnis tentunya kan bukan hanya pembelian sekali beli, tapi kan continuous purchase gitu. Dan juga masalah delivery barang.
delivery barang dari supplier kepada kita, dan tentunya ini juga berurusan dengan masalah pembayaran gitu. Makanya suka dibilang bahwa kita tuh kadang-kadang harus bisa beli barang dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan dan datang ke tempat kita juga pada waktu yang tepat. Kenapa? Karena tentunya akan mempengaruhi cash flow perusahaan. Kan ketika barang sudah nyampe ke kita, biasanya kita sudah dapat kayak tagihan yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Jadi ketika itu yang saya bilang, kenapa supply chain penting gitu? Kenapa anak supply chain tuh harus tahu mereka tuh butuh barangnya berapa dan butuh barangnya kapan? Karena kalau misalnya tidak dihitung dengan benar, tidak dianalisa dengan benar, maka yang ada adalah perusahaan harus membayar sejumlah uang yang sebenarnya kita tuh nggak butuh barangnya sekarang gitu. Kita mungkin masih bisa kok butuhnya bulan depan. Jadi in term of apa yang perusahaan harus bayarkan gitu ke supplier itu sebenarnya masih bisa di-manage ketika dan bisa dibuat optimal ketika memang supply chain-nya kuat gitu. Karena ya semua kan bekerja dengan planning kan. Lalu yang ketiga adalah logistik dan warehouse. Kenapa logistik dan warehouse itu penting? Karena mau secepat apapun atau sebagus apapun program yang dibuat oleh tim marketing gitu atau tim sales, ketika mereka jualan atau mereka melakukan penjualan tapi ujung-ujungnya barangnya nggak bisa dibeli oleh orang, maksudnya orang nggak bisa dapat barangnya sehingga tidak terjadi penjualan, maka ya sebenarnya apapun yang mereka rencanakan sebenarnya gagal karena tidak terjemahkan ke dalam volume. Nah, ini yang kadang harus kita pahami bahwa supply chain itu semuanya bekerja dengan lead time dan biaya. Karena tentunya ketika kita mau kirim barang ya, apalagi di Indonesia khususnya dengan infrastruktur yang bisa dibilang belum rata gitu secara infrastruktur jalanan, pengiriman barang itu tidak semudah bahwa saya mau jualan nih minggu depan tuh semua harus sudah ada ya, semua itu cakupannya seperti mana nih. Kalau misalnya cuma area Pulau Jawa mungkin masih bisa tercover gitu. Itu saja kadang-kadang kita harus pastikan bahwa mungkin kita mungkin mau bayar, tapi apakah kendaraannya ada, apakah truk yang mengangkut barangnya itu ada, seperti itu. Jadi saya selalu bilang gitu ke partner-partner rekan kerja saya bahwa supply chain itu bukan semata-mata kita nggak mau support gitu, maksudnya ketika marketing atau sales punya program, tapi harus dipahami bahwa kita tuh bekerja dengan lead time. Jadi saya tahu bahwa mungkin mereka juga kadang-kadang itulah kenapa maksudnya bahwa planning di dalam sebuah event yang memang direncanakan lebih awal sebenarnya membuat bahwa kemungkinan berhasil itu dalam konteks bahwa terjadinya peningkatan penjualan adalah ketika memang sudah dihitung dengan baik dengan melibatkan tim supply chain. Nah, apa yang kita pahami mengenai lead time dan cost? Seperti saya bilang, ini yang saya suka bilang gitu ke teman-teman saya bahwa mengenai lead time. Warren Buffett pernah bilang bahwa nggak masalah ya kita mau punya talent atau effort yang sebesar apa, beberapa hal itu memang butuh waktu gitu. Jadi kayak kita tuh nggak bisa memproduksi satu orang bayi hanya dengan misalnya menghamili 9 wanita gitu, and then dalam 1 bulan bayinya lahir. Karena beberapa hal itu memang ya katakanlah kehamilan bahwa ya mau berapapun wanita yang dihamili, judulnya kehamilan itu teks 9 bulan gitu. Jadi itu yang sama juga dengan lead time, mengenai lead time. Jadi beberapa hal itu nggak bisa nih, bukan masalah mau bayar atau enggak. Cuman memang kadang-kadang beberapa hal itu nggak bisa lebih cepat. Jadi memang butuh waktu. Jadi antara satu proses ke proses yang lain itu ada waktu yang harus kasarnya itu minimal. Itu yang paling cepat yang bisa kita lakukan. Jadi ya beberapa hal itu untuk lead time kita nggak bisa nego. That's why kita harus perhitungkan itu ke dalam planning kita. Ketika kita tahu apa lead time yang memang harus kita butuh, kita akan membuat akan ada planning yang lebih bagus. Nah, bagaimana sih kita tahu gitu? Ya tentunya kita harus punya datanya gitu. Itulah kenapa supply chain itu identik dengan data. Jadi datanya mana? Datanya apa? Apa yang harus kita tahu sebelum kita membuat perencanaan gitu. Yang kedua mengenai biaya.
Supply chain itu memang divisi yang penuh dengan biaya. Jadi karena kasarnya kita kan sebagai tim operasional ya. Jadi semua di dalam supply chain itu pasti ada biayanya, pasti butuh. Kasarnya kita tuh memang divisi yang menghabiskan budget. Kalau dibilang bahwa di dalam suatu perusahaan tim sales dan marketing adalah tim yang mereka mendatangkan uang, tim supply chain itu tim yang menghabiskan uang, tapi tentunya kita menghabiskan uang dengan semua yang terukur. Gitu. Jadi bukan masalah suatu hal kan bisa dibilang itu apakah itu mahal ataukah itu murah, semua itu kan tentatif ya. Maksudnya tergantung dari kita mengukurnya kemana gitu. Apakah tentunya semua butuh biaya di dalam supply chain, tapi yang kita cari bukan yang termurah, tapi yang teroptimal. Kenapa? Karena tentunya kita tahu bahwa semua yang murah itu identik dengan servis yang tidak baik atau identik dengan proses yang lama. Dan tentunya kita juga sebagai tim supply chain kita harus punya pertimbangan yang tepat mengenai hal-hal di luar biaya. Apakah mengenai hal-hal yang intangible. Jadi misalnya kita ada ditemukan 2 supplier gitu. Satu kasih barang murah banget. Tapi in term of service mereka tuh lama. Jadi kadang delivery-nya 5 hari, kadang delivery-nya mundur jadi 7 hari gitu. Tapi supplier yang lain mungkin harganya memang lebih mahal. Tapi dia kalau kasih barang itu pasti gitu, kayak 3 hari pasti deliver. Nah, itu hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam ketika kita memilih suatu barang atau memilih supplier. Nah, tentunya mengenai cost ini akan menjadi keputusan gitu ya, pertimbangan dan akhirnya akan menjadi keputusan apa yang akan kita lakukan. Apakah kita akan membeli suatu barang atau kita menyewa suatu barang, atau misalnya kita jadi nih kerjain suatu project atau nggak jadi ya. Maksudnya itu yang supply chain akan lakukan gitu. Jadi semua itu berdasarkan data dan semua berdasarkan juga value-nya gitu. Nah, ini juga yang bisa saya cerita bahwa tim supply chain itu secara fungsi memang kita lebih ke penjaga gawang ya, penjaga gawang atau kalau di dalam misalnya di dalam ilustrasi kita mengenai perusahaan itu suatu mobil yang melakukan perjalanan, mungkin tim sales and marketing mereka bagian yang mereka maunya injek gas, terus maunya ngebut, terus. Nah, tim supply chain itu sebagai penyeimbang. Jadi kita sebagai remnya mereka nih. Jadi kadang-kadang tim marketing and sales mereka punya pandangan bahwa ketika saya melakukan activity ini nih atau promosi seperti ini gitu. Ini kalau di dalam bayangan mereka gitu, mereka tuh bilang bahwa ini tuh bisa loh menaikkan penjualan misalnya 100% atau 200%. Tapi ketika di dalam diskusinya dengan tim supply chain gitu, kita tuh harus bisa menjadi remnya mereka bahwa kenapa kalian tuh pikir bahwa penjualannya bakalan naik 200%, atas dasar apa, asumsinya apa gitu. Biasanya kita akan datang ke mereka dengan data-data historical bahwa dulu nih kamu pernah loh ngelakuin promosi yang mirip-mirip mungkin di beberapa area tertentu, tapi penjualannya ternyata cuma 20% loh naiknya. Jadi ketika kalian bilang 100%, yang harusnya diterjemahkan oleh tim supply chain sebagai pembelian stok tambahan untuk mengantisipasi promosi itu, kok angkanya kayaknya nggak valid ya gitu. Dan ya itu yang saya bilang bahwa tim supply chain itu seharusnya bukan hanya sebagai pesuruh gitu ya ketika tim marketing atau sales merencanakan suatu promosi, tapi kita harus bisa sebagai supporting partner gitu, posisi yang setara bahwa tunggu dulu gitu, maksudnya kalau kalian mau berencana untuk melakukan promosi dan kalian berpikir bahwa penjualannya akan naik 200%, padahal kalau data-data yang dulu pernah ada itu sebenarnya hanya sekitar 20% atau oke lah, mari kita lebih optimis, kita bilang naiknya akan 50%, berarti barang yang saya beli, raw material yang harus order nih ke supplier, nggak akan 200% kenaikannya, tapi 50% saja. Dan itu yang harus dilakukan oleh supply chain tim sebagai bahwa kita tuh peduli pada cash flow perusahaan, kita tuh peduli bahwa atau sebagai pertimbangan bahwa ternyata marketing mungkin harus ganti gitu ya activitiesnya karena ternyata biaya activity yang mereka lakukan itu mahal gitu. Jadi kalau hanya menghasilkan hanya 50% kenaikan penjualan, berarti
terlalu dapat dikategorikan bahwa mereka terlalu buang-buang budget promosi seperti itu. Nah, nah ini contoh kasus yang saya mau cerita. Jadi ini adalah contoh kasus ketika ada permintaan untuk pengiriman barang dari Batam ke Jakarta. Diinformasikan bahwa estimasi total biaya sekitar 92 juta untuk pengiriman barang beserta pajak ya, dari Batam ke Jakarta. Nah, kalau kita mau lihat lebih detail, mungkin kalau orang cuma lihat 92 juta mahal ya gitu. Kok kenapa sih kita mesti kirim barangnya dari Batam ke Jakarta? Emang kalau barangnya di Batam aja kenapa gitu? Mungkin orang mikir bahwa 93 juta tuh mahal loh. Tapi kalau kita lihat kategori mahal atau murah itu kan harus ada pembandingnya ya. Nah, kalau opsi yang lain apa gitu? Kenapa kita harus sampai pindahin barang dari Batam ke Jakarta? Karena opsi yang lain adalah kalau misalnya barang yang dipindahkan berarti kita mesti beli barang baru nih untuk sejumlah barang yang sama yang kita mau pindahkan dari Jakarta. Oke, harga barang yang misalnya kalau saya nggak mau pindahin barangnya dari Batam ke Jakarta dan saya harus beli barangnya, berapa harga yang saya harus bayar untuk beli barang. Nah, harga barang yang harus dibeli itu totalnya 741 juta. Oke, sekarang jadi ada pembanding kan antara 92,5 juta atau 93 juta ini dengan 741 juta. So, dari sini kan kita bisa tahu ya, oh ternyata 93 juta itu lebih murah dibanding dengan 741 juta. Jadi keputusan yang dilakukan adalah kita melakukan pemindahan barang dari Batam ke Jakarta karena itu hanya 93 juta. Instead saya mesti bayar 741 juta. Itu hal yang supply chain lakukan. Itu jadi kita nggak cuman kayak oke, disuruh pindahin barang, oke kita pindahin barangnya. Enggak, tapi analisanya adalah kenapa kita harus pindahkan barang. Oke, opsi lain apa kalau kita nggak mau pindahkan barang? Ternyata dari segi cost jauh lebih murah kalau kita pindahkan barang dibanding kita harus beli barang baru. Kalau misalnya kasus lain, pindahin barangnya tuh 93 juta. Tapi kalau kita beli barang cuma 100 juta gitu. Tentunya kita akan bilang bahwa ya udah kita beli barang aja 100 juta. Karena toh selisih 7 jutanya itu kita nggak repot nih. Karena kan pindah-pindahin barang repot kan. Harus kayak pesan kapal, memonitoring kapalnya, harus nanti urus-urus pajak di Jakarta. Kita bisa bilang bahwa kalau misalnya perbandingan antara 93 juta dan 100 juta, ya udah saya lebih milih kita beli barang aja, toh cuma 100 juta. Secara logistik atau secara proses logistiknya 100 juta itu lebih gampang karena misalnya pabrik tempat beli barangnya itu di Jakarta juga. Jadi effortnya kalau dibandingin hanya selisih 7 juta, ya udah kita pilih untuk beli barang baru karena effortnya lebih gampang secara teknis, lebih mudah. Tapi ketika comparable-nya adalah 93 juta dan 741 juta, ya tentunya kita mau nggak mau gitu ya harus beli barang. Mendingan kita pindahin lah barang dari Batam ke Jakarta. Oke, itu contoh kasus 1. Saya ada contoh kasus lagi. Ini kasus 2. Saya ambil dari Instagramnya Pak Ahok. Jadi ini bilang bahwa pada hari Senin 14 bulan 3, 14 Maret kemarin Senin, Pak Ahok datang ke NTB dan mengunjungi depo pengisian pesawat udara di Lombok, memastikan ketersediaan aftur bahan bakar pesawat dan BBM untuk mengantisipasi lonjakan pemakaian BBM di event MotoGP. Oke, mari kita bedah ya kasusnya. Kita semua tahu kalau event MotoGP itu berlangsung di 18 sampai 20 Maret di weekend ini nih. Nah, Pak Ahok itu kan posisinya di Pertamina sebagai komisaris utama. So, dia adalah salah satu top tier, maksudnya pimpinan tertinggi. Tapi yang dia lakukan adalah dia mengecek nih di H-4 gitu, apakah ketersediaan aftur dan BBM itu cukup untuk mengakomodir event Mandalika. Kenapa gitu ya? Kalau kita bilang bahwa event Mandalika ini kan event yang bukan annual event ya, jadi tidak setiap tahun eventnya ada. Jadi buat Pertamina pun ini event yang besar untuk Lombok jadi. Dan
saya rasa nggak cuma Pertamina yang sibuk gitu ya, bahwa oh kita pasti ini bahan bakunya cukup. Pasti perusahaan-perusahaan lain juga melakukan hal yang sama. Kalau kita mau bedah ya secara fungsi dalam bisnis gitu. Oke. Bagaimana event MotoGP itu orang-orang cukup tahu gitu ya, bahwa oh ada nih event MotoGP. Jadi marketing itu bekerja menyebarkan berita, menyebarkan info bahwa di tanggal 18 sampai 20 Maret tuh ada event MotoGP loh di Mandalika gitu. Jadi orang-orang tuh mereka aware, mungkin orang yang memang punya kemampuan spending mereka mau gitu pergi ke sana. Nah, itu what marketing do. Itu apa yang tim marketing lakukan adalah mereka menyebarkan berita, mereka kasih tahu, mereka mungkin mereka info ke para pemain, para pembalap MotoGP-nya bahwa info ya kalau kalian tuh lagi datang nih mau ke Mandalika, mau bikin event di sana. Even kalau kalian aware minggu lalu itu di Jakarta mereka para pembalap ini mereka datang kan, mereka naik motor dari Bundaran HI ke Istana Negara. Itu salah satu event marketing kasarnya yang terjadi gitu. Jadi kayak orang-orang tahu hype-nya, semua media memberitakan sehingga orang tuh aware akan ada event ini di Mandalika. Lalu apa yang tim sales lakukan gitu ya? Kalau kalian tahu juga bahwa di Mandalika itu mereka pasang booth, jadi booth penjualan merchandise-nya Mandalika, official merchandise of MotoGP Mandalika. Lalu ada juga beberapa cara ketika penjualan tiket, memastikan bahwa tiket-tiket itu habis terjual gitu. Nah, itu yang tim sales lakukan. Nah, kalau dibilang tim supply chain ngapain gitu? Tim supply chain ngapain? Kita selalu bilang bahwa supply chain itu bekerja di dalam diam gitu. Kita suka bilang nggak penting kalian tahu siapa kita, yang penting barangnya nyampe gitu. Nah, ini yang supply chain lakukan, bahwa kita tuh memastikan loh bahan bakar cukup di sana, karena untuk ukuran Lombok pasti peningkatannya tinggi gitu. Baik dari segi bahan bakar motor, Pertamax, Pertalite, ataupun solar, itu akan ada permintaan yang lebih tinggi, dan juga bahan bakar pesawat, karena banyak pesawat yang akan diterbangkan ke Lombok. Nah, kalau kalian sadar juga bahwa kemarin penyeberangan dari penyeberangan kapal Bali Lombok di Padang Bayi ke Lombok itu infonya ngantri 7 jam. Jadi untuk mobil ataupun motor yang mau nyebrang dari Bali ke Lombok itu mereka harus ngantri 7 jam supaya bisa masuk kapal gitu. Berarti kan ada kenaikan peminatan atau ada kenaikan permintaan untuk nyebrang gitu. Berarti ketika orang-orang ini datang ke Lombok, mereka yang bawa kendaraan pasti kan akan berdampak dengan pengisian bahan bakarnya. Apa yang akan terjadi ketika supply chain-nya Pertamina tidak melakukan preparation atau planning terhadap event ini? Mungkin akan banyak mobil-mobil atau motor-motor yang mogok karena kehabisan bahan baku. Itu kan bukan hal yang ingin kita dengar kan untuk level event yang diselenggarakan oleh negara gitu. That's why Pertamina memastikan bahwa nih bahan bakunya cukup ya, bahan bakarnya cukup gitu. Tapi anak teknik kimia pasti tahu kan bahwa untuk memproduksi solar, memproduksi aftur itu bukan semudah hanya kita narik air dari tanah terus kita alirin dengan selang, bahwa ada proses-proses yang harus dilewati untuk ketika minyak bumi itu diproses menjadi aftur ataupun solar. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa tim supply chain-nya Pertamina itu sudah bekerja di belakang layar itu berbulan-bulan sebelumnya, memastikan bahwa bahan baku yang dibeli itu cukup, sehingga ketika kasarnya seminggu atau 2 minggu sebelum event Mandalika ini, kita bisa supply nih untuk kenaikan permintaan di Lombok. Dan tentunya kita juga tahu bahwa ada waktu yang diperlukan untuk tim distribusi atau truknya ataupun logistiknya Pertamina untuk memindahkan bahan baku dari mungkin depo produksinya ke tempat pengisian bahan baku ini di Lombok. Dan kita juga tahu pasti tim di lapangan kasarnya untuk
gudang-gudang penyimpanan bahan baku di Lombok, mereka juga harus menghitung mereka butuh kapasitas tambahan, mereka butuh kayak tangki-tangki penyimpanan seberapa banyak lagi sih, berapa banyak yang mereka harus siapkan tambahannya untuk menampung bahan baku yang bakalan untuk menampung bahan bakar yang bakalan datang ke Lombok. Jadi kayak mungkin dulu gudang saya tuh cuma bisa nampung 100 ton gitu. Tapi ketika ada event Mandalika ini berarti kan ada akan ada tambahan-tambahan yang lebih besar gitu. Nah, itu pasti secara gudang dan tempat penyimpanan juga pasti harus diperhitungkan. Itu yang saya bilang bahwa ini loh yang supply chain lakukan. Kadang orang tuh maksudnya mikirnya nggak kelihatan ya, tapi ya itu akan kelihatan ketika apakah supply chain-nya memang bekerja dengan baik, ketika apakah nanti akan ada kekurangan bahan baku atau tidak di Lombok. Gitu. Oke. Dan ini contoh kasus terakhir. Ini kita bahas perang di Rusia sama Ukraina. Jadi, yang kita tahu ya. Jadi, ketika pecah perang Ukraina dan Rusia di pertengahan Februari kemarin, semua orang kalau secara data gitu ya, data kertas, semua orang bilang bahwa Rusia itu pasti menang mudah gitu atas Ukraina karena Rusia gitu dia punya kemampuan militer yang even kedua terbesar di dunia gitu. Dan kalau dilihat infonya dulu kalau secara jumlah tentara, jumlah tank gitu. Kalau lawan Ukraina itu bagaikan Goliath and David ya. Jadi yang memang perbandingannya sangat-sangat tidak berimbang. Tapi 4 hari setelah penyerangan yang kita tahu bahwa ternyata tentara Rusia itu nggak berhasil loh menguasai Kiev, ibu kota negara Ukraina gitu. Karena hal yang simpel adalah mereka kehabisan bahan baku. Jadi setelah jalan 4 hari itu, tank-tanknya mereka tuh mogok karena mereka nggak punya suplai bahan baku yang cukup. Ini kalau dilihat dari segi supply chain, ini petanya supaya lebih kebayang ya. Jadi Kiev itu ada di sini, Rusia perbatasan dengan Rusia seperti ini, dan tentara Rusia itu banyak yang masuk dari Belarusia, menyerang dari berbagai arah. Dan kalau dilihat dari data grafisnya kan bisa dilihat bahwa sebenarnya Rusia itu sudah membangun permanent station unit di beberapa titik perbatasan. Dan ya mereka melakukan beberapa langkah. Mereka punya titik juga di negara Belarusia karena secara ini tuh lebih dekat dengan Kiev. Tapi yang terjadi itu 4 hari setelah mereka mencoba berjalan menguasai Kiev, itu nggak berhasil dikuasai karena mereka even tank-tanknya pada mogok gitu. Nah, ini yang bisa kita pelajari gitu ya dari sisi supply chain bahwa ini perang yang nyata, tapi ketika mereka gagal melakukan planning yang tepat, melakukan langkah-langkah preventif ataupun langkah contingency plan untuk memastikan bahwa perangnya itu bisa dimenangkan dengan mudah, dengan baik seperti kondisi apa yang tertulis di atas kertas gitu. Maka yang terjadi adalah sebenarnya mereka gagal. Jadi sebenarnya itu yang sama juga dengan apa yang kita lakukan di dalam peperangan di pasar gitu ya. Jadi kalau kita bilang bahwa kalau marketing antara perusahaan satu dengan perusahaan lagi bertarung untuk memastikan bahwa kalian tuh beneran menang loh merebut market share di pasar. Kalian beneran menang loh membuat bahwa orang switch dari satu produk, satu brand ke brand lain. Kalian tuh harus memastikan bahwa secara supply chain kalian tuh juga cukup kuat sehingga tidak hanya mereka menghabiskan budget untuk budget marketing dengan pasang-pasang iklan, dengan mereka hire selebgram, tapi juga bahwa ternyata ketika orang yang melihat nih target market kalian lihat, mereka tuh beneran bisa turn it into purchase. Jadi mereka melakukan spending dan ketika mereka mau spending barangnya tuh sudah tersedia kasarnya di misalnya di Indomaret terdekat atau di toko-toko terdekat atau di e-commerce yang memang biasa kalian melakukan purchase. Karena kalau enggak ya kalian hanya buang-buang uang gitu, bukan memenangkan pertempuran. Itu kenapa saya selalu bilang bahwa ketika tim
marketing mau melakukan suatu promosi atau melakukan suatu event, tim supply chain tuh harus dilibatkan, karena kalau enggak ya jatuhnya ya kalian hanya buang-buang budget marketing tapi tidak memenangkan pertempuran dengan merebut pasar gitu. Nah, untuk belajar dari kasus Rusia sama Ukraina, kalau dibilang emang peningkatannya setinggi apa sih gitu? Kenapa kok Rusia kasarnya negara yang sebesar itu mereka nggak prepare gitu ya? Nah, ini perbandingannya. Ini data penggunaan bahan bakar yang tentara Rusia lakukan, perbandingannya dalam tons per day. Comparison-nya data sepanjang tahun 2021, terus lalu Januari 2022, dan periode 2 minggu di Februari. Kalau kalian lihat, ada nih antara perbandingan Februari 2022 yang hanya 14 hari itu, kalau di-compare dengan seluruh konsumsi sepanjang 2001, ada kenaikan 464%, ada kenaikan 5 kali nih. Mungkin ini yang tidak dikomunikasikan, atau mungkin yang mereka tidak kalkulasi sebelumnya. Bisa dibilang juga mungkin karena serangannya dibuat terlalu mendadak, jadi belum sempat nih kasarnya penyedia bahan bakunya buat mereka mendeliver bahan baku untuk support tentara Rusia untuk menyerbu Ukraina. Itu kalau kita lihat secara data dan kalau kita lihat dari segi supply chain ya. Jadi memang secara konsumsi bahan bakar memang ada kenaikan nih 5 kali lipat gitu. Jadi mungkin memang itu yang dibilang itu sejalan dengan yang disebut dengan lead time, bahwa lead time-nya nggak kejar, bahwa kita supply chain-nya harus menyediakan bahan baku sebanyak itu. Oke, itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Oke, terima kasih Bu Joyce buat pemaparannya. Kalau istilah zaman now ini isinya daging semua ya. Kita dapat ilmu-ilmu yang banyak gitu. Apalagi tadi juga ada 3 case study gitu untuk diperjelas pentingnya supply chain dalam bisnis itu seperti apa. Dan ini udah ada pertanyaannya masuk Bu Joyce, mungkin akan saya bacakan saja. Yang pertama ini dari Pak Budi. Apa saja harus disiapkan pengetahuan dan keterampilan jika mau berkarir sebagai supply chain specialist? Oke, mungkin kalau saya boleh cerita ya, supply chain itu memang pekerjaan yang spesialisasi kasarnya, tapi secara benang merahnya untuk tiap industri itu sama. Jadi secara sederhananya adalah gimana caranya kita deliver barang, bagaimana kita menyediakan barang, dan tentunya itu karakteristiknya berbeda-beda tiap tergantung dari karakteristik industrinya ataupun barangnya. Kalau menjawab pertanyaan Pak Budi, apa yang harus disiapkan pengetahuan dan keterampilan, tentunya pengetahuan akan karakteristik industrinya. Lalu jadi industrinya ini apa nih? Apakah di FMCG yang memang kasarnya kita tuh harus gercep ya? Kalau pokoknya ada apa tuh kita harus cepat nih. Atau misalnya tapi FMCG itu mereka masih punya kasarnya sedikit lebih slow atau lebih nggak se-urgent itu kalau dibandingkan sama retail industry. Jadi karena rantainya antara penjual dan langsung pembeli itu masih ada jarak, jadi masih secara ini tidak. Jadi pengetahuan akan industri itu, dan kalau yang lain sih kalau saya bilang sih logika berpikir ya, karena as a supply chain kan kita bicara lead time, jadi semua itu penuh dengan hitung-hitungan, semua itu penuh dengan data, dan semua itu penuh dengan dulu tuh kamu beli barang segini, pertimbangannya apa ya, hitungannya gimana, itu hal yang sangat wajar selalu dibahas dan ditanyakan di dalam lingkup supply chain. Oke, jadi penting juga ya Bu ya tahu data-data itunya ya, dan supaya ujung-ujungnya kita untuk memastikan bahan baku itu ya Bu ya penting untuk supply chain ini ya. Ya. Oke. Dan ini mungkin ada kaitannya juga dengan pertanyaan sebelumnya dari Bu Putri. Melanjutnya, oke, apakah ada perbedaan karakteristik supply chain management untuk chemical products dan barang lain, misal produk FMCG? Mungkin tadi Ibu udah sempat singgung ya Bu Joyce, perbedaannya seperti apa karakteristiknya mungkin, tapi bisa
minta tolong untuk dijelaskan lagi mungkin perbedaannya seperti apa yang dari pengalaman Ibu gitu. Kalau perbedaannya mungkin lebih ke handling produk ya. Jadi kalau chemical product kan kita berurusan dengan barang-barang yang kasarnya rentan terbakar, punya potensi seperti itu. Lalu juga dengan masalah mungkin harganya juga tidak lebih mungkin fluktuatifnya lumayan karena biasanya chemical product kan memang berhubungan dengan dolar gitu. Jadi tapi sebenarnya ya itu hal yang biasanya sudah dimitigasi sih di dalam perusahaan. Jadi kayak oke, tahu nih kita bekerja dengan barang-barang yang hazard, jadi kayak berbahaya. Oke, secara tempat penyimpanan pasti mereka juga sudah mengatur gitu, mempertimbangkan supaya kalaupun amit-amit misalnya jadi kebakaran ataupun bocor itu sudah bisa diatasi lebih dahulu. Biasanya seperti itu sih. Tapi kalau dari segi yang lain sih sebenarnya sama gitu. Sama seperti ketika kita dulu Rubrik gitu ya. Semua kan sebenarnya ketika di lapangan kan biasanya sudah berjalan dengan otomatis ya. Jadi handling yang direct ke tangan manusia ataupun apa sebenarnya sudah sangat-sangat minim. Jadi biasanya sih lebih ke yaitu jadi kita mau belinya berapa itu dan memastikan dengan kapasitas penyimpanan yang kita punya apakah mereka cukup atau tidak di situ sih. Jadi mungkin harus ekstra dipikirkan untuk handlingnya ya Bu ya, penyimpanannya bagaimana, seperti apa, safety-nya. Oke, mungkin ini masih ada kaitannya dengan FMCG, saya loncat dulu, ini ada pertanyaan dari Gary ya, mungkin ini salah satu mahasiswa TK. Di FMCG jelas supply chain akan banyak bergantung dari divisi marketing, sales, dan customer development. Bagaimana cara divisi tersebut saling bergantung, berkoordinasi, misalnya ada kasus atau produk baru yang limited edition. Oke, kalau menjawab pertanyaan Gary ini, tadi kan Gary nanya ya, kalau saya baca, yang pertama kan prinsip just in time. Saya bilang ya, just in time itu nggak kejadian di perusahaan. Oh enggak. Jadi nggak ada tuh yang namanya, oke saya butuhnya sekarang, terus tiba-tiba barangnya datang nih di menit itu, nggak mungkin. Jadi kita pasti punya buffer. Jadi secara planner pasti kasarnya mendingan deh kita tumpukin sedikit lebih banyak dibandingkan ketika harus produksi, barangnya nggak ada. Karena taruhannya adalah mesinnya berhenti produksi, which is itu lebih mahal biayanya dibanding saya nyetokin barang nih 1 hari ekstra gitu. Karena kan ujung-ujungnya ketika transfer barang itu tetap manusia ya ngerjain ya. Jadi kayak even secara kasarnya barangnya udah ada nih, tapi ternyata belum bisa dipakai karena belum masuk ke sistem. Jadi kita nggak bisa geserin barangnya. Itu kejadian gitu. Jadi ya udah kita ekstrain aja 1 hari atau 2 hari buffer supaya ketika barangnya habis, cuma masalah administrasi kita tetap bisa jalan gitu. Tuh. Lalu pertanyaan kedua, untuk barang-barang yang limited edition. Limited edition itu bahasa marketing. Jadi nggak ada. Jadi sebenarnya semua barang itu dibilang limited edition karena secara supply kita nggak mau sedia terlalu banyak. Kenapa? Karena kita belum yakin sebenarnya marketnya akan bisa konsumsi seberapa banyak. Cuman secara marketing tentu kita akan bilang this is limited edition karena kuantitinya memang limited gitu. Tapi kenapa itu limited? Ya karena kita sebenarnya mau tahu dulu gitu loh, marketnya bisa serap seberapa. Dibanding kita sedia barang banyak, ternyata nanti nggak habis, terus kita pusing harus clearance-nya. Ya udah kita sedia dulu batas minimalnya. Minimal itu bisa dari MOQ produksi atau memang ya udah kita nggak yakin bahwa barangnya itu akan terjual dengan bagus. Jadi ya itu sih sebenarnya kalau dari di belakang layar ya yang kejadian ya. Cuman kan tentunya kita menyampaikan ke customer this is the limited edition, so terbatas ya now gitu. Ketika berikutnya ketika ternyata bagus nih ternyata jualannya, ya udah kita beli lagi ya, kita jualan lagi ya gitu. Jadi ya itu yang terjadi di dalam perusahaan sih gitu. Jadi that's limited edition itu bahasa marketing aja. Oke, ya sebelum kita lanjut mungkin kalau misalkan ada yang mau tanya secara langsung juga boleh langsung raise hand aja, nanti bisa open mic, bisa langsung tanya ke Bu Joyce, sampaikan pertanyaannya gitu ya. Dan ya di sini tadi sebetulnya pertanyaannya masih ada satu lagi yang dari Gary yang mengenai lean production sama just in time itu ya, tapi tadi udah dijawab sama Bu Joyce ya. Sulit ya Bu ya kalau misalkan kenyataannya ya kalau di lapangan seperti apa gitu. Oke, mungkin sambil menunggu saya juga ada satu pertanyaan nih yang tadi saya catat.
di sini. Sebetulnya saya penasaran nih, kalau misalkan dari Bu Joy sendiri kan basicnya dari teknik kimia ya Bu ya, dan bagaimana sih apa yang membuat Ibu memutuskan ingin masuk ke bidang supply chain management ini untuk jangka waktu yang panjang ya, kalau boleh dibilang udah 14 tahun nih. Mungkin bisa Ibu jelaskan nggak bagaimana transisinya gitu dari teknik kimia ke supply chain ini seperti apa? Oke, kalau dibilang apakah kalau balik ke 14 tahun yang lalu ya, waktu Ya. pas saya pertama kali daftar pekerjaan, sebenarnya cuma semudah, maksudnya even saya tuh harus menghabiskan kayak 1,5 tahun untuk akhirnya saya tahu apa sih yang saya kerjakan dan kenapa sih posisi ini tuh ada dan kenapa ada perusahaan mau bayar gitu. Karena waktu pas saya pertama kali daftar dan interview gitu, it's really hal yang baru gitu. Even posisi itu waktu posisi yang dibuka itu namanya demand planner. Dan saya waktu itu saya nggak tahu apa sih demand planner, ngapain sih demand planner gitu. Cuman ya udah, saya cuma mikir bahwa betul waktu itu saya pertama kali kerja di Wings. Jadi saya cuma tahu, saya tahu Wings itu perusahaan besar, so ya udah, mari kita coba. Karena mereka pun bilang bahwa mereka open recruitment untuk ke sarjana teknik kimia gitu. Waktu itu saya even belum lulus, jadi belum kompre, belum yudisium, tapi udah sempat daftar ke beberapa perusahaan. Dan di dalam proses interviewnya, saya bilang sih hal yang basic ya, jadi kayak logika berpikir, ditanyain kalau kamu ketemu kasus ini, what will you do gitu, seperti itu, karena kan ya anak fresh grad gitu loh, apa yang mau ditanyain in term of teknis, karena pengalaman kerja juga kan kasarnya hanya sebatas kerja praktek gitu ya. Nah, tapi kalau dibilang kenapa sih akhirnya Bu mau ambil di situ, yang saya tahu itu cuman saya tuh nggak mau kerja jadi sales, karena saya tahu saya bukan orang yang bisa jualan gitu. Dan kalau dibilang, dan saya nggak mau kerja di bank gitu, jadi itu hal yang pokoknya saya nggak mau ini, jadi saya cari yang lain gitu, kasar gitu. Itu yang saya tahu. Lalu seiring berjalannya waktu, ketika saya bekerja, saya ngeliat bahwa ini perusahaan penuh dengan, maksudnya untuk divisi supply chain management ya, waktu itu rekan-rekan saya tuh banyak banget anak teknik, semua itu anak teknik gitu. Jadi kita tuh semua harus bisa mengolah data. Even kita juga, maksudnya kita mengolah data, kita menganalisa suatu data, terus kita juga harus bisa, kasarnya dengan data yang kita punya tuh kita harus pede nih untuk kita propose ke divisi lain yang kadang-kadang kita ketemunya itu plan manager atau supervisor bapak-bapak yang sudah kerja di perusahaan itu kayak lama, lebih dari 10 tahun. Tapi saya tuh dulu mikir, bos saya berani ya, maksudnya nyuruh saya nih gitu, anak yang baru lulus gitu. Terus suruh nih datang ke mereka bilang, Pak, Bapak kerjain ini nih ya, soalnya datanya gini gitu. Tapi ya bos saya selalu bilang ini, bahwa kan kalian pegang data, kan yang pegang data kita, kan yang punya analisanya kita. Jadi kita tuh berhak memang secara fungsi tuh kita memang harus melakukan itu. Kita harus nyuruh plan manager buat mereka bikin produksi ini. Dan kita tuh dulu bikin, saya pernah jadi PPIC setahun, dan kita tuh nyuruh orang gitu, nyuruh plan manager yang udah kerja 30 tahun buat Bapak tuh running produksinya gini ya. Karena kalau kita running produksi ini kita tuh lebih efektif, kita tuh lebih hemat, kita tuh bisa dapat produksi volumenya lebih banyak. Nah, kayak kesannya kayak dulu tuh saya mikirnya gitu, kok bos saya berani ya nyuruh anak yang baru lulus fresh grad kayak nantangin plan manager yang udah 30 tahun ya, tapi itu bahwa kalian tuh pegang data dan datanya itu benar. Jadi ya udah gitu. Ya itu sih, dan berjalannya waktu saya ngerasa bahwa kan tiap orang beda-beda ya, mungkin ada orang yang suka dengan jadi sales karena mereka suka jualan. In terms of saya tuh nggak suka jualan, jadi saya ngerasa bahwa ini tuh saya suka karena saya tahu gitu, ketika saya come up to the meeting, atau saya bilang ketika meeting saya, wow, kayaknya itu nggak bener deh, saya datang tuh dengan data. Jadi ketika data udah ngomong kan, ya this is the data gitu, dari lo mau terima apa enggak, tapi kita kan selalu bilang bahwa ada resikonya loh ketika kalian tahu datanya tapi kalian nggak mau eksekusi gitu. Dan ya udah itu, saya sih sangat nyaman dengan maksudnya bidang pekerjaannya seperti itu ya, makanya akhirnya selama 14 tahun saya ada di bidang ini. Kalau dibilang bahwa supply chain keras ya orangnya, yang apa-apa nggak bisa, enggak kok gitu. Maksudnya saya selalu bilang bahwa oke, tujuannya ngapain nih, karena the goal is dapatin duit kan, kasarnya semua dalam satu perusahaan itu goalnya kan adalah kita tuh deliver penjualan yang setinggi-tingginya gitu. Cuman di dalam perusahaannya memang ada fungsi-fungsi tertentu. Jadi saya bukan orang yang kayak
oh nggak boleh gini nih mahal, enggak gitu kan. Saya selalu bilang bahwa oke, kalian mau ngerjain itu, kalian bisa yakin bisa dapat volume berapa, yuk kita hitung ya ke cost ya gitu, ke biaya ya. Kalau saya masih bisa mengerjakan dengan kondisi yang standar, saya akan kerjakan. Tapi ketika ada kenaikan biaya yang harus saya lakukan, ya udah mari kita bahas. Jadi semua orang tahu bahwa oh ini nih efeknya pilihannya antara A atau B gitu. Jadi it's not jadi saya bukan orang yang kalau misalnya marketing bilang saya mau bikin event dadakan pasti nggak bisa, enggak. Karena saya selalu bilang bahwa supply chain itu supporting partner. Kita ujung-ujungnya ketika penjualan tercapai, everyone is happy, perusahaan happy gitu. Jadi jangan jadi orang yang kasarnya orang tuh mau seneng, mau dapat penjualan gede, tapi kita tuh kayak yang hold gitu. Gitu sih. Oke, baik. Jadi memang proses juga ya Bu ya, supaya tahu kalau memang oh ternyata saya tuh jalannya memang di supply chain gitu. Jadi memang harus dicoba dulu juga ya Bu ya, terjun dulu ya waktu awal ya. Tapi tentunya ketika kita punya gambaran lebih dulu kan lebih sayang ya. Karena waktu pertama sebenarnya saya juga bingung gitu. Sempat kayak ini gue ngapain ya? Ini kenapa sih gitu? Masih kenapa? Terus kan ya, tapi kan karena saya berpindah-pindah perusahaan dan akhirnya saya tahu bahwa oh ternyata memang fungsinya ini loh, dan kita tuh bisa loh sebenarnya nggak hanya jadi kayak pesuruh atau orang yang kayak lu jangan kasih tahu deh nanti promonya nggak jalan gitu, tapi we are working, kita berkontribusi sebaik yang kita bisa. Jadi ketika maksudnya sebenarnya kan tujuannya itu ya, perusahaan tuh meng-hire karyawan kan sebenarnya untuk membantu proses di dalam supaya hasilnya maksimal. Jadi ya mau posisi apapun gitu ya kalian itu ya berkontribusilah secara maksimal gitu, karena ya memang itu tujuannya orang dibayar untuk bekerja kan. Nah, in terms of the supply chain ya itu, karena memang saya lihat bahwa banyak orang tuh nggak paham ya, even orang yang sudah bekerja bahwa supply chain tuh ngapain sih, kalian tuh sebenarnya ngapain gitu. Itu yang kadang ya itu sih yang harus selalu diingatkan bahwa kita tuh di sini tuh bukan mau bikin susah, tapi kita tuh mau membantu supaya ya kita remnya nih, supaya kalau kalian mau melakukan sesuatu benar it's calculated. Jadi worst case scenario pun kita sudah punya gitu pasar gitu. Oke, jadi buat mungkin mahasiswa-mahasiswa akhir yang masih bingung, dan sekarang kan mungkin lebih jelas ya, udah jelasin supply chain itu apa, jadi mungkin ada yang berminat untuk menekuni bidang supply chain management ini, dan mungkin juga nanti cari kerja supply chain planner ya Bu Joyce, mungkin nanti bisa lihat-lihat juga. Dan ya Bu, tadi berbicara soal ini, data itu kan memang sangat penting. Tadi yang sempat Ibu bilang, setiap rapat apa semuanya berdasarkan data. Di sini ada pertanyaan lagi dari Gary. Terima kasih buat pertanyaannya. Untuk demand dan supply, berdasarkan gambaran saya sepertinya akan menganalisa data dari sales. Apakah nanti banyak menganalisa dengan Excel saja atau dengan yang lain seperti SQL? Mungkin ini dari lebih ke metode pengumpulan atau pengolahan datanya Ibu ya, mungkin bisa Ibu juga share. Oke, jadi terima kasih info pertanyaannya. Even saya SQL aja saya nggak tahu loh itu apa, jadi nggak pernah saya pakai. Jadi saya masih sampai hari ini pun saya masih pakai Excel untuk menganalisa. Tapi yang lebih penting dibandingkan yang paling penting dibandingkan sistem-sistem itu adalah kita punya sumber data yang memang lengkap dan bisa ditarik, kasarnya gitu. Jadi ada beberapa perusahaan yang saya lihat bahwa mereka tuh nggak terlalu rapi ya urusan data. Jadi beberapa perusahaan yang saya pernah kerja itu saya harus muter-muter gitu ke beberapa divisi untuk minta datanya. Itu takes time. Jadi kan kadang-kadang kita butuh cepat ya, kayak aduh nih mau analisa ini nih gitu. Jadi saya pernah kerja di perusahaan yang memang datanya udah ada di situ, jadi saya bisa tarik sendiri mau tengah malam, mau pagi-pagi orang belum ngantor gitu. Itu perlu. Jadi kalau mengolah data sih saya sampai hari ini masih pakai Excel. Oke. Dan itu dulu udah sempat belajar banyak di lab teknik kimia ya Ibu ya, waktu di Unpar ya? Sering berjalan waktu saya belajar lagi sih function-function yang untuk kayak mempermudah. Jadi kan sebenarnya Excel tuh ajaib ya. Cuman kan kalau dulu kan pas kuliah kita pakainya cuma terbatas, nggak banyak itu secara function gitu. Nah, ketika kerja kan datanya lebih banyak, terus lebih banyak banget gitu. Jadi kayak ketika diolah itu saya banyak ekspor sih ternyata. Oh ternyata Excel tuh bisa loh ngolah data kayak gini. Kalau sekarang gampang ya, jadi kayak tinggal googling aja kayak cara memakai sum if atau cara menghilangkan teks apa gitu kan. Ya sebenarnya itu ada, cuman kan kalau dulu pas masih mahasiswa kan cuman sum
maksudnya average gitu-gitu kan. Yeah. Ya itu sih yang sebenarnya Excel tuh ajaib banget, cuman dulu kita makanya masih kurang maksimal. Yeah. Oke, ini mungkin Gary angkat tangan, ada mau tanya langsung, silakan saya kasih kesempatan untuk. Baik, terima kasih Pak. Mungkin Ya. saya juga deh. Ya, oke. Baik, terima kasih Bu udah banyak jawab beberapa pertanyaan. Mungkin saya mau tanya juga mengenai data karena kebetulan saya memang pernah ya mungkin mahasiswa singkat akhir juga mungkin udah mulai cari intern dan sebagainya macamnya, intern dan cari kerja. Kemarin saya juga sempat gitu ngeliatin data sales dari orang. Nah kebetulan sih saya untungnya dapat data salesnya yang rapi banget. Jadi di filter di Excel kan gampang. Tapi ibu pernah pengalaman nggak dapat datanya kacau banget terus kayak rapi ini gimana? Kan kalau rapi kan enak filter, jadi saya gampang kan mau ngecek datanya kayak oh ternyata dari perusahaan ini dari bidang ini butuh segini, terus yang tutup berapa, yang menang berapa gitu. Tapi kalau berantakan gitu pernah pengalaman nggak? Pernah. Saya pernah dapet tuh. Aduh, pusing banget ya memang itu. Yang saya lakukan, saya bikin master data sendiri. Jadi biasanya kan data-data tiap perusahaan tuh, apalagi kalau misalnya perusahaannya beda-beda ya, jadi mereka bikin master data tuh suka aneh-aneh gitu, jadi nggak bisa di lookup, nggak bisa di filter gitu. Biasanya saya bikin master data sendiri. Jadi pertama-tama tuh saya bikin master data, jadi saya punya kayak satu acara dictionary-nya, kamusnya, jadi setiap data dari ini tuh tinggal saya VLOOKUP-in lagi ke sini, jadi dapat nih data yang memang udah bersih yang bisa saya pakai buat kerja lebih cepat gitu. Itu sih. Oke. Kalau gitu pernah maksudnya kayak terpaksa harus ngerjain sendiri ya Bu? Apakah pernah kayak koordinasi dengan yang menyediakan data gitu kayak boleh nggak lah yang kami jadi gitu? tergantung. Jadi kalau memang misalnya tim ada beberapa yang mereka bisa, maksudnya bisa nih kita request gitu ya. Tapi kan beberapa ada yang enggak, atau misalnya terlalu banyak nih orang-orangnya yang sebenarnya ya kalau secara sistem perusahaannya masih sama, maksudnya in the one company gitu. Mereka sebenarnya bisa diatur pakai kita sediain mereka master data, jadi master data dari kita yang kita lempar ke mereka, mereka harus pakai itu. Tapi beberapa yang lebih canggih sih, ketika misalnya udah pakai sistem yang sama, kita bisa minta kayak tim IT-nya buat mereka settingin. Jadi kalau nggak datanya, kalau nggak yang ini nih, nggak bisa diklik ini, gitu, bisa di-input nih, gitu. Itu bisa secara sistem. Tapi kalau misalnya memang udah sangat-sangat beda company ya, jadi kasarnya kita dapat dari third party gitu, beberapa pihak perusahaan yang beda, kadang kan lebih susah ya, kayak mereka udah dibilangin berkali-kali gitu, tetap aja gitu. Jadi the way saya handle-nya sih udah saya bikin master data, terus mereka mau kirim data apa tinggal saya runningin di situ. Ya, baik Bu, mungkin sejauh ini pertanyaannya baru itu aja. Baik, makasih banyak Bu dan Pak sudah memberikan waktu. Ya, terima kasih Gary. Kalau nanti belum puas, bisa coba dipikirkan lagi, tanya lagi di chat, atau nanti bisa raise hand lagi, nggak masalah. Oke, ya mungkin ada yang masih mau tanya-tanya lagi. Kita masih ada banyak waktu. Yang penasaran supply chain management atau di tempat kerja seperti apa, praktikalnya seperti apa. Mungkin ada yang belum kebayang, mungkin dari mahasiswa ada yang masih mau tanya. Saya kasih kesempatan. Oh ya, di sini ada Bu Putri, angkat tangan. Ya, silakan Bu Putri. Sorry, selamat pagi Bu Joyce. Mau tanya ya Bu Joyce, soalnya kan kalau orang supply chain itu kan customer-nya nggak cuma orang internal aja ya, nggak cuma orang sales, marketing. Harus juga berhubungan dengan eksternal, pihak eksternal kayak misalkan supplier, distributor gitu ya. Dan memang orang supply chain kan biasanya kita main data gitu ya. Orang supply chain main data. Cuman kadang kalau ngomong sama orang eksternal itu main data aja nggak cukup gitu kan kalau ke supplier sama distributor. Ada tips atau trik kah yang biasanya orang supply chain harus lakukan, dan akhirnya kalau misalkan nih ada mahasiswa yang pengen memang untuk berkarir di bidang ini, kira-kira soft skill apa sih yang harus dipersiapkan? Itu sih Bu Joyce. Makasih Bu Joyce. Benar sih Kak atau Bu Putri, bahwa ketika kita bekerja itu it's not about hard skill kita ya, jadi soft skill itu sangat-sangat berperan penting. Jadi tapi biasanya tuh saya selalu nanya gitu, jadi ke
bukan hanya indirectly, tapi kayak oke, saya mencoba tahu nih sebenarnya concern-nya mereka apa, mereka tuh lebih concern ke hal apa gitu ketika mereka melakukan pekerjaan. Karena sebenarnya di dunia kerja itu kasarnya tiap orang punya kayak KPI masing-masing ya, even internal pun kadang-kadang kayak saling tarik-menarik kepentingan karena ya KPI saya ini mungkin berseberangan dengan KPI kamu atau ya sama gitu di eksternal juga seperti itu. Kayak cari tahu, oh kenapa sih kamu tuh susah diajakin ngomong perihal ini karena mereka tuh mikirnya KPI mereka tuh ini loh. Jadi ya udah ya udah kita cari jalan tengahnya ya, kita cari fairnya gimana ya, kita cari anaknya gimana ya gitu. Dan ya itu sih biasanya saya komunikasikan kayak coba deh communication skill sih kalau saya bilang kayak the way kita menyampaikan dengan jelas bahwa yang jadi concern saya tuh ini gitu. Jadi coba kita explore bersama gitu kemungkinan apa yang bisa kita lakukan. Jadi ketika kita pun sudah deal, itu kan lebih enak ya. Jadi kayak oh ya udah tahu nih kenapa melakukan ini karena dia ada kepentingan seperti ini. Jadi ketika kita pun melakukan sesuatu, kita sudah mempertimbangkan gitu. Kalau misalnya gua order sekarang nanti besok nih pasti nggak akan bisa gitu karena mereka punya lead time gitu. Atau misalnya saya dulu pernah kerja sama supplier gitu. Kebetulan orderan kita sih lumayan besar. Jadi secara bargaining power saya punya bargaining power lebih. Cuman di dalam prosesnya itu ya bukan yang langsung saya minta apa mereka langsung bisa penuhin. Jadi mereka cuma bilang bahwa kita tuh ada concern ini loh. Ya udah kalau gitu saya mau minimal ibu bisa deliver ini dulu deh. Sisanya mau nanti dicicil atau gimana nggak apa-apa. Tapi saya tuh perlunya ini di tanggal segini gitu. Itu yang ya itu sih. Jadi mereka pun juga bisa calculate kan. Maksudnya oh ternyata iya udah kalau cuma butuhin yang urgentnya ibu segitu ya udah kita bisa. Tapi belakangnya kita cicil ya seperti itu sih. Jadi kayak kita juga tahu loh maksudnya concern mereka apa dan kita juga come up ke mereka dengan bahwa kondisinya tuh ini itu kan semua negosiasi ya. Jadi kayak bisa mundur nggak, bisa kurang nggak, bisa gini nggak, seperti itu sih. Lebih baik kalau ketika nantinya kita tahu bahwa mereka bisnis prosesnya seperti apa. Jadi ketika kita mau order apa atau kita mau ngapain juga kita udah tahu nih ini mestinya mereka bisa karena ya in term of dalam internalnya mereka sebenarnya mereka bisa ngerjain itu gitu. Oke, jadi soft skill utamanya mungkin lebih ke skill komunikasi dan negosiasi ya Bu ya, yang diperlukan buat supply chain spesialis ini gitu. Ya. Oke, selanjutnya mungkin sambil tunggu pertanyaan dari yang lain, saya mau tanya juga nih Bu, mungkin ini sebetulnya mahasiswa sungkan kali ya kalau tanya gitu ya. Sebagai fresh graduate, apalagi yang ada di bidang supply chain spesialis ini, kira-kira gaji awalnya seperti apa sih Bu? Dan prospek kerja ke depannya itu bagaimana gitu dari pengalaman Ibu Joyce? Kalau gaji setahu saya tiap perusahaan pasti punya standar sendiri-sendiri. Beda-beda ya tiap perusahaan gitu. Setahu saya sih gitu. Jadi saya nggak bisa bilang gajinya segini nih pasti gitu. Enggak, karena tapi setahu saya tiap perusahaan tuh punya standar gaji fresh grade itu sama. Jadi mau kalian masuk marketing, mau kalian mau masuk supply chain, mau masuk finance itu sama gitu. Kalau dibilang jenjang karirnya gimana? Saya bilang supply chain itu kan luas ya. Jadi kayak dari hulu ke hilir dan mereka handle semua operasional gitu. Itu kalau saya lihat berdasarkan pengalaman saya. Memang mungkin nggak sementereng anak marketing yang kesannya kayak high banget gitu ya. Tapi secara posisi pekerjaan itu memang ada gitu. Ada dan bisa dibilang bahkan lebih stabil karena kalau kita kan kerja di operasional ya, kita kerja di belakang layar dan kita sebenarnya melakukan hal yang ya mau dunia runtuh, maksudnya kasarnya mau lagi rame-rame apa yang sebenarnya kita lakukan itu saja. Jadi secara kerjaan tuh lebih stabil malah saya bilang. Dan kalau dibilang ada nggak sih kesempatan jenjang karirnya? Ada banget. Jadi biarpun kasarnya kalian harus muter-muter dari satu fungsi ke fungsi yang lain karena kan ujungnya ketika kalian mau jadi headnya kalian harus menguasai semua kan gitu. Jadi ya itu, tapi itu emang perlu karena kalau enggak kalian cuma tahu satu sisi dari supply chain, padahal supply chain itu rangkaian. Jadi kalian harus tahu ujung ke ujungnya supaya bisa make a decision, right decision seperti itu kan. Itu. Terus apa ya? Menurut saya sih ngerasa bahwa ada dan even sekarang di tengah-tengah bisnis yang kalau dibilang semua e-commerce gitu ya.
satu yang nggak berubah itu supply chain. Ya kasarnya barangnya tetap harus dianterin loh gitu. Biarpun kalian mau jualannya via internet, biarpun kalian mau jualannya udah nggak di TV lagi, tapi barangnya tetap harus anterin, terus harus nyampe ke customer gitu. Ya kita memang dibantu dengan berbagai macam cara transportasi yang sekarang makin banyak ya pilihannya. Tapi itu buat supply chain itu opsi, memperkaya opsi. Jadi orang mau nih dia diantarin pakai yang cepat, pakai Gojek biarpun harga lebih mahal, ya udah biayanya kan customer, bukan di kita gitu. Kita cuma perlu mengkonekkan itu aja, tapi secara barang produksinya kapan, harus jumlah berapa, ya tetap sama gitu. Itu sih. Iya sih betul sebenarnya. Dan apalagi mungkin kalau sekarang ini zaman digitalisasi juga udah makin ini ya Bu ya, pasti itu juga sangat membantu supply chain juga ya, untuk data-data, untuk logistik, semuanya itu sangat membantu sekali ya Bu ya, dari segi itu juga. Oke. Dan mungkin pertanyaan lanjutan mengenai yang tadi gitu, kalau misalkan ada mahasiswa nih yang mau tertarik, berminat untuk bekerja di bidang supply chain management ini, dan apabila Ibu Joyce sebagai yang menginterviewnya, Ibu akan melihat apa sih dari si mahasiswa atau dari calon karyawan ini sehingga Ibu memutuskan, oke, saya akan memilih kamu karena ini gitu. Mungkin Ibu bisa kasih sebagian tips and triknya gitu saat interview seperti apa? Ya saya beberapa kali nginterview orang sih memang. Saya ngeliat kalau fresh graduate itu biasanya tanya kayak, kalian tuh kalau mikir kayak gimana sih gitu, logika berpikir kalian gimana? Karena saya juga dulu ditanyain gitu kayak, kalau ada kejadian A sama B, kalian pilih yang mana? Kamu pilih yang mana? Oke, bisa pilih A. Tanyain alasannya apa gitu. Jadi lebih ke situ-situ sih. Terus ditanya soal dulu kamu belajar apa di kampus gitu. Terus kenapa kamu mata kuliah apa yang kamu paling suka? Kenapa gitu. Begitu sih. Jadi kayak memang kita tuh mau tahu cara berpikir kalian sih. Jadi kayak, oh nih anak mikirnya kayak gini. Nih anak sebenarnya, karena kan kalau semua pekerjaan kan judulnya semua dikerjakannya bersama ya. Jadi nggak ada tuh yang kerjaan judulnya kamu doang nih yang ngerjain. Jadi kayak orang sebenarnya bisa nggak sih diajak kerja sama? Nih orang kerasnya sekeras apa? Jadi karena ada orang yang kayak gampang banget dia dibelokin ya. Yaudah gini, yaudah deh gitu tanpa perlawanan. Nah itu untuk supply chain itu kita, maksudnya kalau saya bilang sih semua visi ya, jadi nggak bisa yang seperti itu kan. Kadang-kadang kan kita juga harus punya bahwa ini tuh nggak bisa, yang bagian itu nggak bisa ditawar karena ini. Nah itu kan cara kita berkomunikasi, cara kita menyampaikan itu kan beda-beda ya. Jadi karena saya tuh kan banyak kerja dengan orang yang lebih tua gitu, maksudnya ya orang-orang udah kerja puluhan tahun itu kan ada egonya sendiri. Jadi the way kita menyampaikan supaya tujuan akhirnya tuh tercapai itu kan ada caranya, ada seninya, dan ya itu sih yang saya lihat sih biasanya. Ya jadi karena biasanya user udah tahu nih, oh nih anak ini bakalan berhubungan sama orang yang kayak apa sih. Jadi kalau orangnya kayak gini tuh bisa nggak ya, cocok nggak ya, kalau nanti judulnya berantem saya juga yang mesti damaiin, itu kan nambahin kerjaan gitu. Jadi biasanya saya ngeliat orang karakteristiknya kayak gimana gitu sih. Jadi memang kepembawaan merekanya bagaimana ya Bu ya, critical thinking-nya juga seperti apa ya. Dan tentunya yang masih mau belajar ya, karena saya bilang ya kita lulus kan dua dunia yang berbeda ya, antara dunia sekolah dengan dunia pekerjaan. Sekolah tuh kan kasarnya ya udah kalau kita memang bisa bagus hasilnya linear gitu. Cuman ketika kita nyemplung ke kerjaan kan ada banyak faktor lah yang memang out of kita punya kontrol. Jadi ya harus ada seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ya, saya masih buka kesempatan buat partisipan yang mungkin masih mau tanya-tanya kepada Ibu Joyce. Kita juga masih ada waktu yang masih belum jelas mengenai supply chain atau bagaimana karir di bidang supply chain management ini seperti apa. Silakan di kolom chat atau juga bisa open mic dengan raise hand dulu juga tidak masalah. Ya, ini ada Gary lagi Bu Joyce. Ya, saya silakan kasih kesempatan lagi ke Gary. Terima kasih. Ya baik Bu, maaf banyak tanya. Saya memang supply chain salah satu opsi jalan setelah nanti lulus. Jadi masih banyak research juga tentang supply chain.
Mau tanya Bu, tapi ini mungkin agak nggak tahu sih bisa terjawab atau nggak. Tapi kita tahu kan Bu sekarang kalau ya isu keberlanjutan, aduh dosanya di situ. Isu keberlanjutan itu kan sekarang satu hal yang lagi digembar-gemborkan sama suatu perusahaan. Apalagi perusahaan multinasional tuh pasti mereka even brand sama marketingnya pun mulai ke arah situ tentang mereka, oh kita ramah lingkungan, bahwa kita perusahaan yang peduli dengan ekosistem dan sebagainya macamnya. Dan salah satu topik yang sering muncul itu kan circular economy dan circular economy sih biasanya yang di supply chain itu di kalau di FMCG or supply chain or F&B industry agak digembor-gemborkan. Apakah dari pengalaman Ibu mungkin melihat isu-isu keberlanjutan itu sekarang mulai ditekankan gitu, terkhususnya di supply chain? Bentar, biar sama ya pandangannya. Maksudnya isu berkelanjutan tuh yang kayak mana nih? Sustainability, ya. Yang ramah lingkungan gitu. Iya Bu. Terus ininya ke supply chain apa? Iya. Kita deliver apa yang marketing mau sih sebenarnya. Jadi kayak mungkin kalau kamu lihat tuh di ujung ya, jadi kayak banyak marketing bilang bahwa oh kita pakai barang-barang yang ramah lingkungan nih gitu. Maksudnya bukan plastik, kertas gitu-gitu kan, atau yang kapasitas besar, jerigen, bla bla bla. Terus marketing gimmick sih. Karena sebenarnya dari supply chain ya kita deliver, maksudnya marketing bilang kita mau jualan barang dalam kemasan jerigen. Oh, di kacamata supply chain itu cuman kayak oke, berarti saya harus sediain stok jerigennya ya buat mengakomodir penjualannya. Karena toh yang lain-lainnya sama. Atau ketika kalian marketingnya bilang, oh saya mau nih ya, pokoknya saya jualan nggak pakai plastik lagi, berarti it's all paper bag. Ya udah dari segi supply chain tuh kita mikir, oh ya udah berarti gue ngorderin paper bagnya ya, kalian butuh paper bagnya berapa gitu. Terus kalau dibilang ramah lingkungan, itu sih supply chain partnya di situ. Jadi ya marketing mau bilang, gue nggak mau pakai plastik lagi, oh ya udah berarti pakai paper bag. Ya udah gue cariin ya paper bagnya, pilihannya paper bag yang gramasinya berapa, kalian pilih. Cocok nggak gitu, ya udah cocok yang mana, ya udah kita orderin. Mau mulai kapan nih pakainya, ya udah tarik mundur dari situ. Itu sih kalau di supply chain. Baik Bu, mungkin saya ada pertanyaan lanjutan dikit. Kalau tadi kan sempat saya lupa Ibu yang jelaskan atau saya pernah dengar dari orang lain, tapi salah satu bagian dari supply chain kan juga ada production juga Bu. Kayak yang memproduksi juga kan Bu. Kalau misalnya seperti itu tiba-tiba kayak marketing maunya in bulk production, maksudnya kayak dijualnya dalam bentuk bulk karena kan ya katanya lebih ramah lingkungan kalau lebih dalam bentuk bulk. Terus kayak mau paper bag gitu, apakah maksudnya kan untuk division production-nya sendiri kan belum tentu bisa handle itu, apalagi kalau mesinnya nggak sanggup. Ya kalau terlalu based on mesin gitu kan mungkin mereka nggak sanggup. Nah kalau misalnya marketing mau kayak gitu tapi dalam sisi mesinnya belum bisa gitu, kira-kira bakal biasanya sih sebelum produk beneran dieksekusi kan kita kayak doing project dulu ya. Jadi kayak marketing nih mau nih tiba-tiba jualan jerigen. Tim produksi bakalan cek mesinnya bisa nggak gitu. Biasa kan itu cuma masalah nanti pas di ujung itu ditaruh dikemasnya seperti apa. Kalau misalnya bisa, oh ya udah, berarti kan itu cuma kayak Mas, karena biasanya produksi itu kan pabrik itu kan produksi per produk ya, jadi nggak campur-campur gitu. Maksudnya sekarang produksi yang kemasan pouch dulu, besok kemasan botol, besok kemasan jerigen, jadi nggak dibagi-bagi gitu pasarnya gitu. Nah kalau secara mesinnya bisa, ya itu is just matter. Oke, kalian mau mulai jualannya kapan, butuhnya barang berapa, kita tinggal adjust schedule produksi aja gitu. Nah, kalau misalnya barang nggak bisa mesinnya, pertimbangannya akan jadi gini, oke mau beli mesin baru atau enggak? Kalau mau beli mesin baru harganya berapa? Marketing yakin bisa jual berapa nih? Bisa nggak ngabisin MOQ-nya? Atau kalau misalnya kita beli mesin ternyata mahal banget, terus ternyata kalian jualannya cuma dikit terus BEP-nya lama, nggak akan jadi launching. Karena pasti udah kayak, ya ngapain gitu, lo beli mesin baru, ternyata jualannya nggak nutup gitu, rugi perusahaan. Gitu sih, biasanya diskusinya seperti itu ya di dalam ya. Jadi kalau misalnya akhirnya sampai bisa launching, ya memang ternyata
oh secara hitungan finansialnya masuk nih gitu. It's just a matter gua supply chain-nya nambahin 1 SKU buat diproduksi aja gitu. Ya, oke, baik Bu. Ya, makasih banyak ya udah dapat gambaran banyak ya. Makasih Bu. Ya, makasih Gary buat pertanyaannya dan juga Bu Joyce buat tanggapannya. Ya, saya kasih kesempatan terakhir. Oh, ini ada Bu Putri, masih ada pertanyaan lagi. Mungkin saya bacakan. Menurut Bu Joyce, perusahaan di Indonesia yang memiliki SCM yang bagus itu apa ya? Sebenarnya perusahaan-perusahaan itu perusahaan multinasional company biasanya mereka udah punya SCM supply chain yang bagus ya. Jadi karena memang udah diakui sebagai salah satu part yang memang harus kuat gitu tapi saya belum pernah masuk sama industri, jadi saya nggak terlalu paham. Cuman FMCG itu rata-rata mereka udah punya supply chain yang bagus karena kan ya FMCG gitu ya, fast moving customer good, persaingannya juga sangat ketat. Jadi biasanya supply chain-nya itu udah cukup rapi dan udah cukup kuat in term of produksi maupun distribusi gitu sih. Ya perusahaan-perusahaan besar sih karena mereka chain-nya biasanya udah lebih rapi gitu. Mungkin masing-masing perusahaan ada sistemnya masing-masing juga ya Bu ya, beda-beda ya. Seperti apa SCM itu. Oke, ada pertanyaan lagi, mungkin saya kasih kesempatan untuk yang masih mau tanya sebelum akan saya tutup. Ya. Apakah ada komen atau feedback atau menanggapi hasil diskusi yang tadi seperti itu? Saya mau share dulu aja kali ya. Mau komen. Soalnya saya pernah ada mahasiswa gitu tanya ke saya, Bu, saya tuh mau ngelamar supply chain gitu. Buku apa sih yang perlu dibaca? Kalau saya sih nggak bisa kasih tahu ya, karena saya bukan ngajar supply chain gitu ya. Tapi saya sih cuma bilang, ya udah kamu yang penting sih logika berpikir aja gitu. Jadi kasus apapun kamu bisa selesaiin. Cuman mahasiswa ada yang tetap beli buku gitu pada akhirnya. Terus dia akhirnya komen ke saya, Bu, kalau beli buku, saya beli buku baca teoritis pas di lapangannya, kok di buku kayaknya udah high tech banget ya. Dia nyeritainnya Amazon gitu kan. Nah, mungkin bisa share kali Bu Joyce ya, supaya mahasiswa juga nggak kaget gitu. Kalau di Indonesia tuh kenyataannya seperti apa sih supply chain-nya gitu ya. Karena kan kalau di buku atau kita baca website itu automation gitu kan. Tapi kan kenyataannya nggak, bahkan perusahaan besar tuh nggak kayak gitu loh. Misalnya nggak ada robot yang buat mindahin barang di gudang tuh nggak ada gitu. Bisa share nggak nih Bu Joyce? Oke, jadi sebenarnya kalau di lapangan itu ya tidak ada, tapi mungkin sangat jarang ya perusahaan yang benar-benar mau invest buat otomatisasi supply chain. Kebanyakan tuh masih ya secara tenaga di Indonesia masih murah, jadi ya masih banyak yang pakai opsi tenaga dibanding otomatisasi. Cuman karena bisa dibilang bahwa sistem-sistem supply chain itu memang nggak murah sih, jadi investasi pun buat perusahaan tuh mahal. Cuman yang saya selalu tekankan ke semua company yang saya pernah kerja bahwa ya udah nggak apa-apa kita nggak pakai sistem yang paling mahal, tapi at least datanya ada dan kita bisa olah, karena the rest is memang kalau kayak produksi itu kasarnya sebenarnya produksi yang kalau anak teknik kimia lihat ya kan, karena kita kebanyakan tuh belajar industrinya yang wah gitu kan, kayak pengolahan minyak bumi, jadi lain produksinya juga gede banget. Cuman ketika kalian masuk ke industri itu biasanya nggak sampai kayak gitu, maksudnya masih tetap dengan ya tangki masak, lalu cuman piping gitu, terus tempat masukin maksudnya ya gitu nggak yang sampai beberapa proses gitu sih. Cuman ya yang kalau dibilang karena supply chain is about planning gitu, jadi ya kalau kalian bisa logika berpikir tahu bahwa alurnya ini karena intinya adalah mendelivery barang, tapi kan perusahaan itu customize ya, jadi ada perusahaan yang memang mereka punya produksi sendiri, ada yang mereka pokoknya gue beli dari supplier, jadi yang diurusin sama tim supply chain-nya cuma masalah beli barang dan taruh di gudang dan nanti kirim gitu.
banyaknya seperti itu sekarang. Jadi banyak perusahaan yang mereka nggak mau bangun pabrik karena bangun pabrik mahal, sedangkan banyak pabrik-pabrik yang mereka nawarin kalian bisa loh produksi di kita gitu. Itu kan buat perusahaan lebih less resiko dan lebih murah kan, minta maaf biaya gitu. Itu sih. Tapi ya tetap masalah kayak barangnya mau datang ke gudang kita kapan, dalam jumlah berapa, dan nantinya barangnya mau dikirim kemana itu masih dalam ranahnya supply chain, tapi memang lebih sederhana gitu sih. Jadi nggak usah takut dulu gitu kalau mau kerja supply chain kayaknya kok banyak banget yang mesti kuasai. Enggak, kalau maksudnya ya kan semua juga user hire juga sesuai kapasitas dan kebutuhan kan. Jadi kayak yang penting sih mau belajar sih. Jadi mau belajar bahwa tahu oh sistemnya tuh kayak gini loh. Sistem perusahaan tuh kayak gini. Lalu sistem di supply chain kayak gini. Jadi ketika kita mau memplanningkan sesuatu, kita tuh udah tahu oh ini pasti bisa berhasil karena secara sistem bisa. Jadi kan perusahaan kan tetap running dengan sistem kan. Jadi ada yang oh kalau finance belum approve nggak bisa jalan, atau finance belum ini nggak bisa jalan, marketing harus approve dulu nih, atau siapa dulu harus ini baru supaya saya bisa jalan. Nah itu yang harus selalu kita pelajari sih, karena tiap perusahaan beda. Dan ya yang penting sih memang ya kita tahu gitu, yang logikanya gini, kita cariin opsi paling bagus, tapi sebisa mungkin kita support lah tim jualan tuh mau kayak gimana jualannya. Ya kita juga kalau kita bisa, karena langkah selanjutnya dari supply chain adalah kita mengoptimalisasi sistem. Jadi banyak perusahaan yang kayak sistemnya tuh muter-muter gitu, tapi kan sistem tuh dibuat sama orang kan kasarnya. Jadi ketika kita mungkin masuk ke satu perusahaan yang sistemnya ribet banget ya, padahal sebenarnya bisa gini. That's another step lah ya buat kita rapiin, dan tentunya ketika kita ngerapiin dan itu lebih optimal secara biaya juga pasti akan turun. Ujung-ujungnya sih sebenarnya duit sih, maksudnya cost-nya lebih turun tapi deliver-nya tetap gitu. Itu sih sebenarnya kalau di supply chain. Oke, makasih Bu Joyce. Oke, makasih Bu Putri, Bu Joyce, dan mungkin terakhir ini sebelum saya tutup, mungkin Bu Joyce ada pesan-pesan buat mahasiswa-mahasiswa yang ikut webinar ini, terutama juga kalau yang memang berminat masuk ke dunia supply chain management, pesan-pesan terakhir bisa Ibu Joyce sampaikan mungkin. Pesan saya sih buat semua mahasiswa ya, maksudnya mau kalian nanti akhirnya berkarir di mana, atau mungkin masuk kemana terus nanti pindah kemana, yang saya selalu bilang sih berkontribusilah gitu, maksudnya berkontribusi secara maksimal, karena di zaman sekarang gitu ya, ketika kasarnya tenaga kerja itu banyak gitu ya, kadang-kadang tuh ya kalau kontribusi dan sehingga peers kita nggak ngerasa kayak oh ini orang ada manfaatnya nih gitu, nah itu rentan sih, maksudnya rentan buat kita secara karir juga tidak meningkat, lalu juga ketika perusahaan ada perampingan mungkin kita jadi orang-orang pertama yang harus di-cut. Cuman ketika kita memang berkontribusi melakukan pekerjaan yang memang ranahnya kita dengan maksimal dan kita bisa support perusahaan dengan baik sih, maksudnya nggak ada masalah dengan itu. Maksudnya ya kita bisa bilang bahwa oh ya gue berkontribusi kok secara maksimal di perusahaan, dan untuk inilah maksudnya kita memang dibayar, kita layak menerima gaji dengan level berapa gitu sih. Saya sih bilang gitu, dan jangan berpuas diri ya, maksudnya kan karena dunia berubah dengan cepat, jadi ketika ya kita harus selalu keep update sih, tapi ketika kita udah punya root yang kuat, maksudnya udah tahu nih ternyata ujiannya itu ini gitu, jadi kita tuh bisa narik mundur gitu, ternyata tuh orang melakukan ini karena ini, jadi sebenarnya ya ujung-ujungnya itu saja, cuman kan kita harus tetap update supaya misalnya ada sesuatu yang baru yang kita bisa implement di dalam dunia kerjaan tuh kan bisa tetap bisa kita masuk lah gitu. Itu sih. Terus belajar, jangan cepat puas diri ya Bu, itu kuncinya. Yeah. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak Bu Joyce buat waktu dan kesempatan ini di Sabtu pagi ini, udah ngeluangin waktunya buat sharing pengalaman, sharing ilmu-ilmunya juga buat kita. Dan pastinya saya yakin juga ini jadi ilmu yang berharga juga ya buat kita, para dosen, dan juga buat mahasiswa-mahasiswa juga jadi bekal yang berharga juga buat mempersiapkan mereka ke depannya. Dan mungkin sebelum saya tutup, saya mau mengingatkan untuk para mahasiswa dan partisipan yang hadir, mungkin bisa mengisi form kehadiran yang sudah di-post di kolom chat. Dan ya,
sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Joyce, rekan-rekan dosen, Pak Budi, Pak Yansen, Bu Putri, dan juga mahasiswa-mahasiswa ataupun calon mahasiswa mengikuti webinar ini. Dan jangan lupa bulan depan kita seperti biasa ada webinar series selanjutnya. Jangan lupa buat registrasi, dan tentunya kita juga akan belajar banyak hal-hal yang baru dan menarik ya, terutama juga dalam kaitannya dengan chemical business development ini. Baik, kalau gitu terima kasih sekali lagi buat perhatiannya, kerjasamanya, dan partisipasinya. Saya ucapkan selamat siang, selamat berakhir pekan semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang.